dia perasaan benar, tapi menurut orang lain benar, bisa jadi menurut dia salah, karena dia situasi hatinya sedang kesal, sedang benci, atau sedang dikecewakan. Nah, yang tadinya cinta berubah jadi kecewa, bisa. Ada istilah nih, kalau teman, kawan diperlakukan tidak sopan, dia akan menjadi musuh. Tetapi kalau musuh, lawan diperlakukan dengan sopan, dia akan menjadi kawan. Ya, sama saudara juga kita. Saudara kita nggak dianggap lagi saudara, dia bisa benci sama kita. Tapi orang lain diperlakukan dengan sopan, udah kayak saudara, kan bisa jadi kejadian. Saudara kayak bukan saudara, tapi dia saudara bukan teman, kayak saudara. Nah, itu kita akan alami. Jadi hati kita isinya dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Ya, dari kita dengar, dari suara-suara, dari omongan-omongan, ya, dari yang melihat, dari perilaku, tingkah laku. Begitu juga sama jatuh cinta, ya, dari suara, ya, kata-katanya menyentuh nih, perilakunya memberikan senang nih, ya. Kita kadang-kadang capek, ya, capek kerja keras, ngomongnya nyakitin. Yang bisa menyakiti yang lebih dalam itu kan dari omongan, suara tembus ke dalam hati yang paling dalam. Apalagi lagi susah, lagi capek, ngomong kasar, tersinggung, hati kita terganggu. Hati ini raja bagi anggota tubuh kita menurut Nabi. Ada di dalam diri kita itu 10 darah. Bila itu baik, maka baik semua. Jika itu buruk, maka anggota tubuh jadi buruk. Maka itu raja jadi anggota tubuh kita. Nah, supaya raja kita ini, hati kita baik, banyak mendengar hal-hal yang baik, ya, nasihat-nasihat, banyak melihat perilaku. Nah, diri kita ini seperti apa? Ya, seperti apa dulu kita mendengar dan melihat. Ya, jadi ini penting, ayat ini saya sering ucapkan karena memang itu sumber utamanya diri kita. Diri kita nih sekarang berpikiran positif atau negatif, itu berpotensi. Ya, tapi ada dalil hadis kursinya bahwa di dalam perjalanan kita, kalau kita menempuh kesulitan atau sengsaraan, berprasangka baiklah. Di dalam hadis kursi ada dikatakan, aku ini tergantung prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik tentang hidupnya, dia akan seperti yang dia sangkakan. Tapi kalau dia bersangka buruk tentang hidupnya, ya dia akan seperti itu. Makanya janganlah berprasangka buruk. Ya, sama kita kalau naik motor nih. Baru kemarin sih kejadian di puncak. Ada teman saya kebetulan kan kepala, kalau saya nggak datang ya nggak enak. Saya datang ke puncak jalan alternatif. Pas turunan mati, ya Allah, mesinnya jawaban nggak bisa, ya Allah. Ya kalau bukan izin Allah kan terjadi. Yang bawa anak saya kebetulan, ya Allah, mati mesin, ya, mobilnya matic, nggak bisa didorong, nggak bisa direm tuh. Mobil sekarang harus susahnya begitu. Kalau yang dulu kan remnya bisa, sekarang nggak bisa, digital semua. Ya pas itu akhirnya belok ke kiri, pertolongan Allah lewat orang. Nantinya ada yang baik, ngasih aki, disuntik, nyala. Ya itu kan pertolongan Allah. Ya kita nggak tahu itu, padahal itu mesin kondisi bagus atau mati. Nah itu mobil canggih itu repot gitu, nggak ada rem manual, nggak bisa diapa-apain lagi, didorong nggak bisa. Nah itu artinya dalam hal ini perjalanan kita berbuat baiklah, ya Allah yang akan menolong Allah ya lewat pertolongan orang lain. Ya, jadi terus berprasangka baik pada situasi darurat pun bersangka baik, ya Allah ini kehendakmu, izinmu, aku terima cobaannya, aku berprasangka baik. Pasti akan ada jalan keluarnya. Akhirnya ada. Kita udah panggil service center, nggak datang-datang. Akhirnya orang yang sekitar situ, Pak, saya ada mobil, saya pinjemin akinya. Saya suntik, maksudnya dipancing, jalan. Alhamdulillah. Makasih. Dalam hati, ya Allah, memang Engkaulah. Ya, semua terjadi atas izin. Nah itu pengalaman-pengalaman pribadi itu ada. Apalagi yang sering jalan-jalan tuh, ya. Kempes di jalan, ya, kempes naik motor, atau tukang tambal ban 100 meter jalan ketemu, ya nikmat ya. Jadi Allah itu menguji kita dengan cinta. Ya, saya lebih suka kata-kata itu.
Allah menguji kita dengan cinta, artinya kita diuji nggak diantepin, pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah, jadi itu apa diri kita tergantung apa-apa yang pernah kita dengar, apa-apa yang pernah kita lihat, yaitu. Jadi kalau kesusahan kita, susahnya apa? Banyak mendengar hal yang buruk, ya. Jadi kadang-kadang kita mendramatisir diri kita. Ini kalau menurut Imam Junaid al-Baghdadi tentang tauhid itu ada 4 ya. Yang pertama tauhid orang awam. Bertauhid dia la ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Tapi dia punya ketakutan pada orang lain. Saya takut nih sebagai karyawan jangan-jangan bos saya memecat saya. Jadi ada ketakutan orang lain, itu tauhid orang awam. Yang kedua tauhid orang alim. Takutnya dari mana? Takutnya pada diri sendiri, mikirin ini jangan-jangan salah apa enggak. Jadi ada ketakutan di dalam diri sendiri, itu tauhid orang alim. Yang ketiga tauhid orang khawas, takut kepada Allah. Ya Allah, ini jangan-jangan Engkau enggak ridho, ya Allah, jangan-jangan Allah enggak suka. Ya, tetap dia la ilaha illallah, tapi ada ketakutan. Ada yang keempat adalah khawasul khawas, yang itu dia terserah Allah. Nah, ini yang paling tertinggi. Hidup kita terserah Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan diri kita. Allah menciptakan perbuatan kita. Allah menciptakan semua perbuatan itu. Nah, ini khawasul khawas. Nah, ini khawasul khawas itu tingkat tertinggi, udah terserah Allah. Nah, selama ini kan kita sulit mencapai keserakahan. Kita banyak keinginan, banyak cinta. Ya, kadang-kadang pengen versi kita. Tapi kalau kita spiritual terus kita tingkatin terus, kejadian-kejadian kita alami yang tak terduga di luar kendali kita, di luar pikiran kita, di luar perasaan kita, memang untuk kita ini diuji coba, ya. Nah, memang kita itulah di dalam perjalanan hidup. Nah, apa perjalanan kita? Perjalanan kita ini yang tadinya dari tidak ada, sekarang ada, nanti ketemu kematian, dan nanti dihidupkan kembali, dan kita akan berjumpa dengan Allah. Ini saya sampaikan di poin kedua. Di poin kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum ahwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini poin ini penting, bahwa kita, saya, Pak Ustadz, bapak-bapak semua yang hadir di sini, siapapun, itu perjalanan kita. Tadinya nggak ada, sekarang ada, besok mati, lusa mati, atau apapun Allah yang tentukan umur kita udah ada umurnya. Habis mati dihidupkan kembali. Nah, dan akan ketemu Allah. Dan ini sesuatu ketentuan untuk diri kita. Ini sumbernya dari Al-Quran, bukan dari karangan saya. Jadi bersumber dari Al-Quran. Jadi bisa jadi saya duluan mati, atau mohon maaf Pak Ketua duluan. Jadi kita nggak tahu. Jangan dilihat masih muda, ada yang 80 tahun, saya baru 55, berarti masih banyak dong selisihnya. Tapi nggak gitu juga, banyak orang meninggal 10 tahun, 20 tahun, yang 90 juga masih hidup. Ya itu tadi saya bilang bahwa hidup adalah kesempatan untuk beramal. Ya, jadi memang kita nomor 3, bahwa Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, bagi kita di dalam surat Yatiyah ayat 20. Haza basyaril linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi perjalanan kita menuju Allah perlu pedoman. Ya, kita nih mau pergi kemana nih? Saya mau pergi ke Jogja. Perlu sekarang apa? GPS kadang-kadang ya, mapping kita nggak tahu. Ya, kita untuk Allah menciptakan kita, ya, menciptakan perbuatan kita, dan Allah juga memberikan pedoman untuk hidup kita supaya jalannya
diridhoi Allah, yaitu Al-Quran. Ya, tentu sama keinginan kita juga sama. Ingin kita itu pahami, ingin itu namanya selamat, kebaikan. Dan kita sering berdoa tiap hari. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab. Nah, kita itu sama. Saya, engkau, Ustaz, bapak-bapak, semua ingin bahagia, nggak ada yang ingin susah, nggak ada, ingin dapat kebaikan. Kalau dagang ingin untung, ya kan? Kalau punya anak ingin soleh solehah, ya. Kalau istri juga sama. Tapi kenyataannya ada di balik itu, karena memang berpasang-pasangan, ya berpasang-pasangan. Tetapi untuk mendapatkan itu semua, kita masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, di poin nomor 5 nih saya kirim tuh di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitana innahu lakum aduwwun mubin, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh dia musuh yang nyata. Nah, musuh utama kita siapa? Bukan bapak, setan. 24 jam mengganggu kita, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ada dalilnya, nanti kita akan kupas, ya. Nah, kemudian nomor 6, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, kita diuji. Dagang untung, diuji lagi untung, rugi, diuji juga. Saya juga pedagang, Pak Ketua pedagang, ya, saya pedagangnya sebagai distributor, ya. Kebetulan saya sebagai National Channel Manager Indonesia. Jadi kadang-kadang menerima keuntungan, kadang-kadang kerugian, dan itu silih berganti. Ya, anggaplah kalau kita naik motor, pentil itu kadang-kadang di atas. Untuk bisa bergerak berjalan itu harus muter, dari atas muter, kadang di bawah biar seimbang, sehingga jalan, ya gitulah. Kadang-kadang kita sehat, sakit. Kalau sehat terus sombong nanti, kalau sakit terus pusing juga, ya. Karena ada sehat, ada sakit. Makanya di sini dikatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, kita bernyawa pasti mati. Jadi umur ini adalah perjalanan, kematian adalah kepastian. Ya. Jadi kita akan diuji oleh keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kamu. Nah, nomor 6 tadi ujian itu secara umum keburukan dan kebaikan. Tetapi secara detail menurut guru saya, pimpinan Pondok Pesantren Nurul, ya, bahwa kita itu diuji oleh 4 hal. Yang pertama, diuji oleh kenikmatan. Kita hidup nikmat, makan enak, ya, lihat anak-anak sehat, sekolah bagus, disikapi dengan syukur. Yang kedua, kita diuji dengan bala, musibah, sengsara. Sengsara kita apa yang utama? Kadang-kadang nggak punya duit, kadang-kadang mau beli ini nggak ada, mau beli ada duit nggak ada barangnya, ya. Cari anak di WA nggak dibalas, temannya nggak tahu, pusing kita, ya kan, diuji. Nah, disikapi dengan sabar. Yang ketiga, kita diuji dengan taat. Nah, sekarang taat, disikapi dengan zikrullah, ingat. Yang keempat, kita diuji dengan maksiat. Kita kadang-kadang nggak bisa dihindari, berbohong dikit, gimana supaya enak, ngeles-ngeles gitu kan, diuji. Segera taubat, disikapinya. Jadi 4 ujian yang detailnya itu. Nikmat, kena susahan, kita diuji dengan ketaatan sekarang, ya. Maksiat, ya kita memang sebagai manusia berbuat dosa, wajar. Kita bukan Rasul yang maksum, yang dijaga, ya. Yang penting jangan memelihara
maksiat. Contoh memelihara maksiat apa? Memelihara kesal dan dendam. Ya itu contoh memelihara maksiat. Masih kesal aja 5 tahun yang lalu, sekarang masih kesal, ya kan? Kita sama-sama meninggal juga, ya kan? Jangan itu memelihara maksiat. Ya, segeralah amalkan, ya. Terus yang ketujuh, jin dan manusia diciptakan untuk pengabdian. Jadi kita diciptakan untuk pengabdian, untuk ibadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi judul kitabnya atau bukunya ini PNS Muhasabah, Perjalanan Nurani Sejati Muhasabah menuju ridho dan rahmat Allah. Perjalanan adalah hidup manusia adalah sebuah perjalanan. Di dalam surat Asy-Syifa ayat 6, ya ayyuhallazina insanu innaka tadi'un ila rabbika kadhan famulafi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau bekerja keras menuju Tuhanmu, maka pasti engkau akan menemuinya. Jadi maknanya hidup bukan sekedar singgah, tetapi perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Kita ibadah lillahi ta'ala, pasti kita ketemu Allah, ya. Nurani adalah cahaya hati. Ini adalah fitrah suci yang Allah titipkan pada manusia sebagai penentu benarnya. Rasulullah bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu meskipun orang-orang yang memberikan fatwa kepadamu ya ada. Jadi kita penting tanya hati kita, ya. Jadi maknanya nurani sejati adalah hati yang jernih yang memandu manusia dalam bertaat. Nah kita kan sering bertanya kepada hati yang selalu jujur. Kadang-kadang pikiran itu nggak bisa jujur. Tanya pada hati. Sejati adalah bermakna asli, tulus, murni, dan konteks ini bahwa harta dan anak-anak nanti tidak berguna. Kemudian muhasabah adalah mengoreksi diri. Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang untukmu. Maknanya adalah muhasabah adalah jalan pensucian diri, membersihkan noda ya dari dosa. Jadi penting muhasabah. Ya, jadi yang kita tuju adalah ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, maka perjalanan kita adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Nah, karena udah siang, kalau diteruskan juga bapak-bapak punya kegiatan yang lain. Jadi dalam silaturahmi ini yang saya sampaikan tidak jauh yang dibahas tentang sholat. Nanti kita akan pendalaman lagi, pertajam lagi tentang sholat. Kedua tentang ibadah. Ketiga tentang hidup. Apa sih dalam kehidupan kita, menemukan apa di dalam kehidupan kita dan solusi apa. Kemudian tentang kematian dan tentang tauhid. Jadi itu kajian kita. Jadi saya ada memang dalam 3 tahun sudah berjalan dan terus saya bersilaturahmi dan saya jadi ada kegiatan ya, kegiatan baca-baca lagi kitab-kitab lama ya, baca-baca Al-Quran. Memang saya banyak belajar Al-Quran dari guru kami Profesor Dr. Quraisy Shihab ya. Sekarang kita masih belajar sama muridnya Ali Hasan Bahar, belajar kitab tasawuf. Saya banyak dari Menteri Agama yang sekarang Profesor Najamuddin Umar, dan beliau masih Imam besar Masjid Istiqlal. Dulu memang kami sering bertemu. Jadi selain silaturahmi ya saya menyampaikan berbagi ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya sebagai murid dari beberapa guru. Jadi yang saya sampaikan saya selalu berdalil. Memang selalu saya baca Al-Quran ya, bahwa Al-Quran ya saya sih menyarankan kalau sedang belajar kalau bisa bawa Al-Quran yang ada terjemahannya atau bawa HP yang ada Al-Qurannya. Jadi apa yang saya sampaikan memang ada dalilnya gitu ya. Jadi yang saya sampaikan itu dari Al-Quran, dari hadis, dari kitab ilmu tasawuf, dan dari beberapa motivator dunia. Memang kita ini kalau lagi bimbang ya, lagi susah, perlu dinasihati, dimotivasi ya. Karena kata-kata itu cahaya ya, penggerak. Selain makanan, kata-kata itu bisa membuat orang menjadi marah, menjadi senang. Kemarin kejadian kita juga bingung. Ya orang, ya pokoknya kalau lihat medsos bingung dah, kaget.
orang begitu brutalnya dengan kata-kata. Memang kata-kata itu mesti dijaga. Di Al-Quran ada. Kalau hidup kita ingin subur, jaga kata-kata kita. Di dalam surat Ibrahim bahwa kalimat baik itu perumpamaan seperti pohon yang tumbuh baik. Jadi kalau hidup kita ingin seperti pohon yang tumbuh baik, jaga perkataan kita. Tumbuh baik, ya, akarnya kuat, bercabang dan berbuah. Itu kata-kata. Jadi kita itu lebih banyak dibenci orang dari kata-kata kita dan perbuatan kita. Karena kata-kata kita dan perbuatan kita masuk ke hati orang lain. Ya sama, hati kita juga isinya dari kata-kata orang lain dan perbuatan orang lain. Kebencian, kecintaan, itulah sumbernya. Sekali lagi karena udah siang, sekali lagi mohon maaf bila dari saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, saya memang datang untuk menikmati sholat subuh berjamaah dan bersilaturahmi dan berbagi apa yang saya pernah dapatkan dari guru-guru saya. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf bila dari saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.